Horas mari kita saluhutna. Horas pastor. Terlumumi ba di beberapa dua si Roy Kotasi, Roni Kotasi, Raja Perhubung Simatupang, dan Dohot Leli Oktora Urus Simbolon. Saya pasu-pasu Dohot Dame Nasir Debatama Pian Patongani Hita Salukutta Sonari dohot saliling dililin. Kokon Sipai Mau Jojo Sialuson di Kokon Dohot Jojo Muna Nungaroha Medison Partapak Hasadaun Sonari Takasma Pasahat Amu Tuhami Sakap Muna Tu Maling Muna. Ima tutu nunga kujalo hame dan palukunanon asasi semula lihata sukun mula dihukum saudari sukun matu hamu ya hado buah persat timunaon kasma buah hamuna tuhami maling muna. Jadi jala horas matutu ang pastor nami. Rodo kami tujuh kemuna mandongani umar mudulgon yang nakon nami si Roni dot nau prade noaing bison lao marsile horon sakramen pardongan saripeon ala ni mangido mahami tuhamu pastor nami nagabe utusan sin huriyai patoguon holok ni anak doon buru namion jala mangido pasu-pasu ni dibata di bagasan sakramen pardongan saripeon na badiyai. Can I say thanks for the things you have done for me, things so underserved, yet you gave to prove your love for me, your withhold duty to God. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Di hamuna amanami inanami suhut paranak horas jala selamat datang madi hamuna saluhutna di joroni Tuhanon. Di hamuna amanami inanami suhut parboru
suang-song di saluhutna horas jala selamat datang madihita di bagasan joroni Tuhanon. Terutama kepada kalian berdua, Roni Hot Asi, Raja Parogung Simatupang, Dohot Leli Oktora Simbolon. Sada tumutuk hite, sude barhite hossa, sada dua mabai jabatan, alai haduan, gabe godangma maparhitehon jabatani. Perdonga saripeon, boidu tatu doson, songon sada jabatan. Ala ni sironi, doho sileli, totu, gabe mardali handa tolu mahamuna, di pahot, marburu, marhula-hula, rapeni na mardonga tubuh di pahot. Dalam bahasa sekarang untuk si Roni dan si Leli, you are the reason kita berkumpul pada kesempatan ini. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kristus Yesus, dari lambungmu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja, mempelaimu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Roni Hot Asi, Raja Parogung Simatupang, dan Leli Oktora Simbolon ini bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Sumber segala rahmat, meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat dosa kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan suci menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja, serta menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Hamba-Mu Roni Hot Asi, Raja Parogung Simatupang, dan Leli Oktora Boru Simbolon telah seia sekata untuk memasuki bahtera rumah tangga. Berkatilah dan kukuhkanlah cinta kasih dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, agar semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga, tahan uji dalam suka dan duka. Semoga sabda dan teladan Kristus menjadi pegangan mereka dalam mengatur dan mengembangkan hidup bersama yang rukun, setia, dan bahagia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kita diundang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah